Kata siapa? Berkebun cuma buat orang tua aja. Tuh lihat AIWO, seru banget kan berkebunnya. Tapi mulai dari yang gampang-gampang aja dulu. Menurut penelitian, aktivitas berkebun gini setara dengan intensitas tinggi berolahraga loh. Berkebun juga membantu anak-anak kayak kita untuk menstimulasi berbagai macam keterampilan baru. Yang pasti sih bikin kita mau untuk makan makanan yang sehat, iya nggak? Iya, selain berkebun, AIWO juga mau seru-seruan menangkap ikan nih. Wah, kira-kira mereka bakal berhasil nggak ya? Nah, biar nggak penasaran, tonton terus laptop si Unyil Trans 7. Bersama Abid si ketua geng, Izul yang melo, Ukail si pemalu, Ezra yang selalu berani, Oksi yang selalu jahil, dan kakak Shakira pastinya. Siapa yang suka makan sayur? Tunjuk tangan. Wah, sama dong. AIWO juga suka makan sayur nih. Makanya, Abi dan Ami mau sekalian mengajarkan bagaimana cara menanam sayur kesukaan mereka. Biar makin semangat makannya. Oh iya, tempat wisata edukasi ini letaknya ada di Bogor, Jawa Barat. Come on, langsung tanam sayurnya yuk. Ada beberapa sayuran yang AIWO mau tanam nih. Salah satunya ada sawi hijau. Nanamnya gampang kok. Tuh lihat, Abid sama Oksi langsung bisa praktekin kan tuh. Wih, hebat deh. Tapi si Ezra kok malah sibuk sendiri tuh. Bukannya ikut nanam. Ezra. Oke deh, belajar menanam sudah. Sekarang waktunya panen. Wah, ada si bayam merah nih. Kalian pernah makan bayam merah nggak? Bayam ini sama bagusnya loh dengan bayam hijau yang biasa kita makan. Kalau warna hijau pada bayam kan mengandung klorofil, sedangkan warna merah pada bayam merah mengandung beta-sianin. Yang suka malas makan sayur, coba deh nanam sayur sendiri, biar makannya makin semangat. Kayak Izul tuh, yang suka banget makan sayur. Sayur kesukaannya Izul adalah semuanya. Apalagi sayuran hijau. Doyan banget tuh. Izul hebat banget deh. Nah, kalau teman-teman Unyil sukanya sayur apa nih? Kalau Unyil sih sukanya kimchi. Itu loh sayuran khas dari negeri ginseng Korea. Ada beberapa jenis sayuran yang biasa digunakan untuk hidangan kimchi, seperti kubis dan sawi putih. Dua jenis sayuran ini bisa kita dapatkan dari kebun sayuran yang ada di kawasan Gangwon-do. Dalam sehari ada lebih dari 10 ton sawi putih yang dipanen dari kebun ini. Dan semuanya memang khusus digunakan untuk membuat kimchi. Sayuran dari perkebunan ini ukurannya besar-besar banget. Lihat aja nih, beda kan sama sayuran di Indonesia? Oke, sekarang Unyil sudah ada di kawasan Gyeonggi-do, Bucheon, Korea Selatan. Di sini ada pabrik yang sudah memproduksi kimchi sejak tahun 1986. Wih, pas banget kan? Yuk kita belajar membuat kimchi. Bahan sayuran yang digunakan di sini kebanyakan sawi putih. Jenis sayuran ini diketahui banyak mengandung asam folat, magnesium, potasium, vitamin K, vitamin C, dan zat besi. Bila dikonsumsi rutin, sawi putih bagus untuk melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, meningkatkan daya tahan tubuh, bahkan bisa juga mencegah kanker. Setelah dicuci bersih, sawi-sawi putih ini selanjutnya diberi garam. Selain untuk mengawetkan, garam juga bisa membuat sawi menjadi renyah loh. Nah, sekarang kita buat saus kimchinya yuk.
Saus kimchi di sini dibuat dari ekstrak udang, gula, bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga saus ikan. Fungsi saus ikan ini untuk memberi rasa segar pada kimchi. Balurkan saus sampai merata ke seluruh bagian sawi putih agar proses fermentasinya nanti berlangsung sempurna. Fermentasi pada kimchi akan menghasilkan asam amino dan asam laktat. Dua zat asam inilah yang membuat kimchi punya cita rasa yang khas. Sip, sekarang saatnya packing. Ada banyak varian kimchi yang dibuat di pabrik ini. Harganya pun bervariasi. Kalau dirupiahkan sih mulai dari 150.000 hingga 700.000. Selain untuk pasar dalam negeri, pabrik ini juga sudah mengekspor kimchi ke berbagai negara, mulai dari Taiwan sampai ke Timur Tengah. Beberapa produknya bahkan sudah mengantongi sertifikat halal loh, yang dikeluarkan langsung oleh Korean Muslim Federation. Jadi dijamin aman deh buat para muslim dan muslimah yang mau mencoba. Oh iya, kalian tahu nggak? Dulu pembuatan kimchi itu menggunakan biji tanah liat loh. Dan harus disimpan dulu di dalam tanah selama beberapa hari. Awalnya masyarakat Korea zaman dulu sengaja membuat kimchi untuk mengawetkan sayuran agar bisa dinikmati sepanjang tahun. Karena saat musim dingin tiba, sayuran sangat sulit didapatkan. Gak cuma di Korea saja, orang Amerika juga suka makan sayuran yang difermentasi. Semacam acar gitu deh, namanya pickle. Yang suka makan burger ataupun hotdog pasti sudah gak asing lagi deh sama pickle. Soalnya aneka sayuran yang difermentasi dalam toples-toples ini biasa menjadi isiannya. Mr. Rob dari Epic Pickle sudah memproduksi pickle sampai 17 varian loh. Jadi makin banyak pilihannya deh. Produk utama di sini masih dari timun. Tapi dia mengkreasikannya menjadi berbagai rasa. Sayuran-sayuran ini dia datangkan dari kota lain di Amerika Serikat, seperti Florida dan juga negara tetangga Meksiko. Wah, sayurannya segar-segar banget ya. Selain timun, ada juga buncis nih. Jumlahnya sekitar 22 kg. Buncis termasuk polong-polongan yang kaya protein. Cocok banget deh jadi camilan sehat untuk sehari-hari. Sayuran yang sudah bersih, langsung kita potong yuk. Sesuaikan dengan bentuk timunnya ya. Kalau bentuk timunnya panjang, kita potong memanjang seperti ini. Bisa juga loh kita potong bulat seperti ini. Sip deh. Oke, selanjutnya sayuran kita beri bumbu. Bukan bumbu halus seperti dimasak ala Indonesia ya. Ada 5 bumbu yang tidak digiling sebagai campuran pickle. Yaitu lada, biji mustard, biji dul, lada merah, dan daun dill. Oh iya, perusahaan ini juga sering menerima pesanan untuk restoran dan hotel loh. Biasanya pickle akan dikemas dalam toples besar seperti ini. Nah, kalau untuk penjualan reguler, mereka memakai gelas kaca ini. Tapi perlu kita sterilkan dulu gelasnya. Di Amerika, kebersihan nomor 1. Para pelaku usaha terutama di bidang makanan harus menjaga kebersihan alat dan bahan makanannya. Nah, ini dia resep kunci membuat pickle. Yap, larutan khusus untuk merendam sayurannya. Larutan inilah yang bisa mengubah rasa, warna, dan membuat sayuran menjadi tahan lama. Larutannya berupa campuran air dan garam. Garam inilah yang akan membantu tahap fermentasi sayuran. Garam bisa mencegah pertumbuhan bakteri jahat dan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam acar. Selain garam, kita juga bisa pakai cuka untuk fermentasi sayuran ini. Seperti Mr. Rob ini nih, pakai asam berkonsentrasi tinggi. Jadi perbandingan takaran air lebih besar dari larutan asamnya. Oke, sekarang masukkan larutan pengawet alami ke dalam gelas. Oh iya, larutannya masih panas loh. Tidak boleh kurang dari 37 derajat Celcius. Biar bakterinya pada mati. Sip.
Tinggal tutup rapat dan siap kita sterilkan lagi. Tahap sterilisasi ini nggak cuma bisa bunuh bakteri dan kuman di dalam gelas, tapi juga membuat gelas menjadi vakum atau kedap udara. Jadi bakteri dalam udara luar nggak akan masuk deh. Setelah steril ternyata belum langsung bisa kita konsumsi loh, karena harus kita simpan selama seminggu. Aduh, sudah nggak sabar buat cicipin nih. Yap, selama kita simpan, pH atau derajat keasaman pickle akan turun sampai 3 atau 4. Baru deh bisa kita konsumsi.